Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Sofiatus Sholihah. Saya mahasiswi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, jurusan Hukum Keluarga Islam. Di sini saya bersama teman sekelompok saya akan menjelaskan tentang etika profesi hakim, konsep peradilan di Indonesia, dan konsep hakim Islam. Etika profesi hakim, pengertian hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Kode etika hakim disebut juga kode kehormatan hakim. Hakim juga pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pelaksanaan tugasnya ditentukan oleh undang-undang. Kewajiban hakim: 1. Menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. 2. Merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. 3. Wajib memperhatikan sifat-sifat baik dan buruk dari tertuduh dalam menentukan dan mempertimbangkan berat ringannya pidana. Tanggung jawab hakim: menetapkan hasil sidang, membuat catatan pinggir pada berita acara putusan pengadilan negeri mengenai hukum yang dianggap penting, melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengarkan sendiri para pihak dan saksi, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di peradilan negeri yang ditugaskan kepadanya, meneruskan kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada hakim pengadilan negeri yang bersangkutan. Konsep peradilan di Indonesia. Pengadilan merupakan suatu lembaga yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman pada lingkungan peradilan. Landasan hukum kekuasaan kehakiman tertuang dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di Indonesia, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta lingkungan peradilan yang terletak di bawahnya, seperti lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan nasional merupakan rangkaian dari keseluruhan proses perkara pengadilan yang terdapat dalam suatu negara. Komponen prosedural dalam sistem peradilan nasional berbeda-beda tetapi saling berkaitan sehingga membentuk suatu mekanisme peradilan. Proses peradilan di Indonesia terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Peradilan umum. Peradilan umum menangani perkara pidana dan perdata secara umum. Badan pengadilan yang menjalankan adalah pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat bandingnya. Peradilan ini diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU X/2012 terdapat pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum, antara lain pengadilan anak, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan perikanan, pengadilan hak asasi manusia, dan pengadilan niaga. Peradilan agama.
Peradilan agama ini adalah peradilan yang khusus menangani perkara perdata tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam yang secara umum diperkarakan adalah perkara perdata seperti perceraian dan waris secara Islam. Dasar hukum peradilan ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU/X/2012. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Peradilan ini khusus menangani perkara gugatan terhadap pejabat administrasi negara akibat penetapan tertulis yang dibuatnya merugikan seseorang atau badan hukum tertentu. Dasar hukum peradilan ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU/X/2012. Peradilan militer. Peradilan militer hanya menangani perkara pidana dan sengketa tata usaha bagi kalangan militer. Badan yang menjalankan terdiri dari pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer utama. Dasar hukum peradilan ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Peradilan Konstitusi menangani pengujian kesesuaian isi undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan kewenangan lain yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum peradilan ini adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. Konsep hakim Islam. Konsep kehakiman dalam peradilan Islam sangat mengutamakan asas equality before the law dan asas audi et alteram partem. Kedudukan para pihak adalah sama di muka hukum, dan memutuskan perkara hakim harus menghadirkan ke dalam majelis pihak-pihak yang berperkara, dan kadi dilarang memutus perkara sebelum mendengar semua pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang disidangkan itu. Kadi dilarang berbicara dengan lembut dan bahasa yang hormat kepada salah satu pihak. Islam merupakan agama yang sempurna, mencakup di semua bidang kehidupan manusia, terutama bidang kehakiman. Kehakiman merupakan satu badan yang sangat penting dalam kehidupan. Ia bertujuan untuk menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman sesama manusia. Ia bermula sejak awal kewujudan manusia, yaitu zaman Nabi Adam alaihissalam. Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, Allah menyeru kepada para hakim Islam supaya menjauhi kezaliman dan menegakkan keadilan seperti mana firman-Nya. Sekian dari kelompok saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi